Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Nah, kita saat ini mendekati FIFA Matchday Timnas Indonesia. Dan ya, tentunya lawan pertama di bulan Juni nanti di FIFA Matchday kita harus melawan Cina di Gelora Bung Karno. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang ya lawan kita tentunya Timnas Cina yang ya di pertandingan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia round 3 saat kita melawan Cina terakhir itu kita kalah dengan skor 2-1. Kalau nggak salah ya 2-1. Dan ya ini pertandingan yang menurutku sendiri cukup sayang kita kalah karena saat itu kita mempunyai kesempatan untuk bisa berada di posisi peringkat kedua tentunya. Tapi ya sayangnya di pertandingan itu kita banyak blunder. Terus tim kita juga nggak perform dengan bagus seperti biasanya, seperti pertandingan sebelumnya saat melawan Arab Saudi. Jadi sangat sayang tentunya kita kalah saat melawan Timnas Cina di pertandingan sebelumnya. Tapi ya dari pertandingan itu kita bisa tahu nih gimana Timnas Cina ini bermain dan dengan komposisi formasi apa dan strategi apa tentunya. Nah, jadi saat ini kita bisa lebih membahas nih gimana Cina mungkin akan bermain prediksinya, dan aku juga mendapatkan kabar yang cukup menarik dari lawan kita Timnas Cina karena mereka membawa skuad yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jadi Timnas Cina ini memanggil 3 pemain naturalisasi untuk menghadapi Timnas Indonesia di GBK besok. Nah, siapa pemain-pemain ini? Yang pertama itu ada Tias Browning. Nah, dia adalah ex pemain dari Everton, jadi dari Premier League, dan sempat juga pernah bermain di timnas Inggris muda, timnasnya kelompok umur. Dan ya Tias Browning ini sudah mencatat 33 caps bersama timnas Cina. Dan ya yang kedua ada Serginho. Nah, dia adalah pemain yang aslinya itu dari Brazil. Nah, dia baru dapat paspor Cina itu pada Maret 2025. Jadi belum lama yang lalu guys. Dia baru saja di naturalisasi resmi menjadi warga negara di Cina. Dan Serginho ini baru saja debut saat melawan Australia kemarin. Jadi setelah dia resmi menjadi warga negara Cina di bulan Maret kemarin, dia langsung debut. Saat pertandingan itu dia langsung dipercayai oleh pelatih dari Cina juga. Dan ya posisinya Serginho ini di lini serang guys. Jadi kita harus waspada tentunya karena dia pemain yang aku lihat pemain yang bermain agresif ya, pemain yang eksplosif juga. Jadi ini yang mungkin harus kita perhatiin di lini pertahanan kita timnas Indonesia. Dan yang ketiga ada Yang Mingyang. Nah, dia lahir di Swiss dan besar di Akademi Eropa, main buat Wolverhampton saat ini. Dan dia juga pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh Cina dan baru selesai di 19 Mei lalu guys. Jadi baru saja guys, belum ada seminggu saat aku buat video ini, belum ada seminggu dia baru saja menjadi warga negara Cina. Dan ya saat melawan Indonesia dia bisa bermain untuk debutnya dengan timnas Cina. Jadi 3 pemain ini yang dinaturalisasi oleh timnas Cina yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia besok di Gelora Bung Karno. Dan ya dari sini kita tahu kalau timnas Cina ini membawa skuad yang ya sedikit berbeda dari yang skuad sebelumnya. Dan ya mereka membawa pemain-pemain yang dari luar Cina yang mereka naturalisasi. Jadi ya mereka datang ke Indonesia tentunya untuk meraih 3 poin. Dan ya guys, ini bukan pertandingan yang gampang karena ya di pertandingan sebelumnya kita semua dari supporter timnas Indonesia mengira juga kalau bakal menang melawan Cina. Secara stats waktu itu Cina itu di bawah kita karena mereka kalah saat melawan Jepang itu jauh. Saat melawan Bahrain juga kalah. Jadi mereka saat itu belum ada poin. Dan kita mengira kalau ya Cina ini tim yang di bawah kita. Dan ya waktu pertandingan kita bisa lihat kalau Cina ini mempunyai kualitas tentunya. Apalagi saat serangan balik. Jadi saat counter attack, timnas Cina ini sangat kuat. Dan mereka memanfaatkan kesempatan saat counter attack itu. Dan ya dari situ kita semua kalah. Dan ya skor hasilnya kita juga nggak mendapatkan poin yang maksimal tentunya. Nah, untuk formasi dari timnas Cina, kalau nggak salah saat itu mereka bermain dengan 2 striker. Jadi dengan formasi 4-2-2. Jadi ini formasi yang kalau di sepak bola itu cukup stabil ya untuk serangan dan juga untuk defense. Itu yang mereka perlihatkan juga saat mereka defense. Mereka semuanya terorganize. Dan saat mereka merebut bola dari timnas Indonesia, mereka langsung bisa counter attack dengan efektif dan memanfaatkan kesempatannya untuk bisa menjadi
gol. Jadi ya serangan mereka ini sangat cepat, sangat counter attack, dan dengan pemain-pemain yang baru saja dinaturalisasi dan juga bermain di posisi penyerang seperti Serginho tadi. Dan ya aku tahu juga kalau dia pemain yang eksplosif, pemain yang pastinya cepat saat menyerang. Jadi ya saat menyerang kita harus lebih fokus, kita harus lebih waspada tentang hal ini tentunya saat mereka menyerang, saat mereka counter attack. Karena kita bermain dengan formasi, aku rasa dengan formasi yang sama seperti saat kita melawan Cina kemarin 3-4-3. Karena di pertandingan sebelumnya saat kita melawan Bahrain, Coach Patrick ubah formasinya dari 4-3-3 ke 3-4-3 lagi. Jadi aku rasa dengan kita bermain 3-4-3 sebelumnya dan kita menang saat melawan Bahrain, permainan kita juga lebih stabil. Jadi aku rasa saat melawan Cina besok kita bermain dengan formasi yang sama 3-4-3. Nah, dari sini kita harus lebih waspada tentunya saat counter attack karena kita hanya mempunyai 3 back daripada 4 back. Yang pastinya wing back kita itu saat kita menyerang pasti mereka ikut juga. Jadi saat kita kehilangan bola saat menyerang, kita harus waspada saat mereka counter attack. Karena ya kelebihannya dari timnas Cina itu serangan balik yang cepat, dan dengan pemain baru Serginho yang juga eksplosif, itu menjadikan serangan mereka pasti lebih bahaya dari sebelumnya. Transisi negatifnya dari timnas Indonesia ini harus bagus, nggak boleh terlambat, karena ya kalau kita terlambat otomatis sama aja pas kita lawan timnas Australia kemarin. Kita transisinya pas menyerang itu cepat, bagus, tapi saat kita kehilangan bola, transisi negatifnya lambat dan kita nggak bisa on time untuk defend. Dan ya counter attack dari timnas Australia itu sangat bahaya seperti kita lihat, dan ya mereka bisa memanfaatkan itu dengan sangat mudah dan mencetak gol. Jadi saat lawan Cina aku rasa nggak banyak yang berbeda saat melawan Australia. Kita harus fokus saat kita defend transisi negatif. Pemain yang harus kita waspadai di timnas Cina itu adalah menurutku sendiri adalah striker mereka, karena ya di pertandingan sebelumnya striker mereka itu bermain dengan sangat efisien dan dia juga mencetak gol. Kalau nggak salah dua-duanya dia mencetak gol, dan aku juga pernah lihat dia bermain di Belanda karena dia dulu waktu aku tinggal di Belanda dia bermain di klubnya Kevin Dix di Vitesse Arnhem. Seperti kita lihat saat melawan Cina dia bermain sangat efektif dan mencetak gol juga. Jadi ya pemain yang harus kita waspadai striker dari timnas Cina. Aku lupa namanya, tapi ya strikernya yang rambutnya dikucir itu, dan ya yang pemain yang baru dari naturalisasi Serginho tadi. Jadi dua pemain ini apalagi saat menyerang kita harus benar-benar fokus saat defend tentunya. Ya supaya mereka nggak nyaman dan ya nggak bisa memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan dari counter attack ataupun dari possession mereka. Nah, kalau kelemahan dari timnas Cina, aku rasa di pertandingan sebelumnya mereka itu kurang baik dengan possession. Jadi ya kalau mereka possession itu nggak selalu perfect dan mereka juga lebih sering kehilangan bola saat possession dibanding timnas kita, timnas Indonesia. Dan kita bisa juga lihat di pertandingan saat melawan Cina kita mendapatkan possession yang jauh lebih banyak. Kita mendapatkan possession yang banyak. Kita bisa lihat di pertandingan itu juga kita lebih dominasi saat possession. Tapi ya itu timnas Cina memanfaatkan kesempatan saat counter attack. Tapi kita juga harus memanfaatkan dengan possession game kita dari timnas Indonesia. Aku rasa dengan pemain-pemain yang ya baru aja join dengan timnas Indonesia seperti Joey Pelupessy dan juga Ole Romani, ya mereka tentunya mempunyai peran yang penting di pertandingan besok saat melawan Cina. Joey Pelupessy harus bisa mengontrol lini tengah, dia harus bisa mengatur serangan, menjaga koneksi antara defense dan juga attack tentunya, dan dia harus mensapu bola-bola yang bisa menjadi counter attack dari timnas Cina tentunya. Dan ya buat Ole Romani, aku rasa dia harus tajam di depan gawang. Jadi kalau kita bisa possession dan bisa passing bolanya saat kita menyerang, ya Ole Romani ini bisa memanfaatkan kesempatan lagi. Jadi aku rasa Joey Pelupessy mempunyai peran yang sangat penting untuk besok melawan timnas Cina. Jadi guys, kita doakan yang terbaik, semoga semua pemain itu fit. Joey itu saat ini lagi OTW ke Indonesia bersama Tom Haya dan juga bersama Dean James. Insya Allah mereka sampai di Indonesia dengan aman, dengan baik, dan mereka juga fit, gak ada keluhan apapun dan siap untuk bertanding saat melawan Cina. Semoga semua pemain fit dan siap bertanding tentunya. Kita doakan yang terbaik guys, kita harus support dan full support. Jadi ya itu yang
aku ingin bahas di video kali ini tentang timnas Cina yang apa yang harus kita waspadai, dan ya juga tentang ya gimana mungkin prediksi timnas Cina ini bermain, dan update juga yang baru dari 3 pemain yang dipanggil, 3 pemain naturalisasi dari Cina yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia. Jadi ya, semoga kalian suka dengan informasi di videoku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian nggak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.